Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Siber TV. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas panduan sholat Idul Fitri 2021 dari Kemenak. Boleh di lapangan atau di masjid. Nah, ini syarat-syaratnya. Berikut ini panduan sholat Idul Fitri 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama atau Kemenak. Namun untuk melanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemenak mengeluarkan panduan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Melalui panduan itu diharapkan pelaksanaan sholat Idul Fitri diselenggarakan dengan aman dan nyaman, serta mencegah penyebaran COVID-19. Edaran ini mengatur kegiatan dalam takbiran dan sholat Idul Fitri yang diselenggarakan di masjid dan lapangan terbuka, kata Menteri Yakut Khalil Qomas di Jakarta Kamis 6 Mei 2021. Merujuk panduan itu, terdapat sejumlah ketentuan untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah, diantaranya sholat Idul Fitri di lapangan atau masjid diperbolehkan untuk wilayah dengan zona hijau dan kuning. Sementara untuk daerah dengan zona merah dan oranye, sholat Idul Fitri diminta dilakukan di rumah masing-masing. Selain itu, pelaksanaan sholat Idul Fitri di lapangan harus dikoordinasikan dengan Pemda dan Satgas COVID-19 serta harus menerapkan protokol kesehatan. Berikut panduan lengkap sholat Idul Fitri 1442 Hijriah yang dikeluarkan Kemenak. Yang pertama, sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah di daerah yang memiliki tingkat penyebaran COVID-19 tergolong tinggi atau zona merah dan zona oranye agar dilakukan di rumah masing-masing, sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam lainnya. Selanjutnya panduan sholat Idul Fitri yang kedua, yaitu dapat diadakan di masjid dan lapangan hanya di daerah yang dinyatakan aman dari COVID-19, yaitu zona hijau dan zona kuning, berdasarkan penetapan pihak berwenang. Dalam hal sholat Idul Fitri dilaksanakan di masjid dan lapangan, wajib memperhatikan standar protokol kesehatan COVID-19 secara ketat dan mengindahkan ketentuan sebagai berikut. Itulah poin nomor 3. A. Sholat Idul Fitri dilakukan sesuai rukun sholat dan khutbah Idul Fitri, diikuti oleh seluruh jemaah yang hadir. B. Jemaah sholat Idul Fitri yang hadir tidak boleh melebihi 50% dari kapasitas tempat, agar memungkinkan untuk menjaga jarak dan antar shaf dan antar jamaah. C. Panitia sholat Idul Fitri dianjurkan menggunakan alat pengecek suhu dalam rangka memastikan kondisi sehat jamaah yang hadir. Bagi para lanjut usia atau lansia, atau orang dalam kondisi kurang sehat baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan, disarankan tidak menghadiri sholat Idul Fitri di masjid dan lapangan. E. Seluruh jemaah agar tetap memakai masker selama pelaksanaan sholat Idul Fitri dan selama menyimak khutbah Idul Fitri di masjid dan lapangan. E. Khutbah Idul Fitri dilakukan secara singkat dengan tetap memenuhi rukun khutbah paling lama 20 menit. G. Mimbar yang digunakan dalam penyelenggaraan sholat Idul Fitri di masjid dan lapangan agar dilengkapi pembatas transparan antara khutbah dan jamaah. H. Seusai pelaksanaan Idul Fitri jemaah
kembali ke rumah dengan tertib dan menghindari berjabat tangan dengan bersentuhan secara fisik. 4. Panitia Hari Besar Islam atau panitia sholat Idul Fitri sebelum menggelar sholat Idul Fitri di masjid dan lapangan terbuka wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah, satuan tugas penanganan COVID-19, dan unsur keamanan setempat untuk mengetahui informasi status zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan COVID-19 dijalankan dengan baik dan aman. Nah, itulah sahabat Siber Jatim TV, beberapa ulasan penting terkait dengan panduan sholat Idul Fitri 2021 dari Kementerian Agama, boleh di lapangan atau masjid, yang sudah seperti saya informasikan tadi. Jadi semua syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama kami himbau kepada seluruh jemaah atau panitia sholat Idul Fitri untuk lebih memperhatikan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cyber.